karena yang lebih tahu anaknya nih gimana. Dia ada sakit tuh ada 3, dia ada lambung, diabetes sama asma gitu. Sama asma zaman dulu, asma sekarang paru-paru. Terus Puncaknya tuh dari 4 hari yang lalu, kayaknya pas 4 hari yang lalu tuh 3-tiganya itu kambuhnya tinggi banget, makanya badannya sekarang sebelum meninggal juga habis gitu pokoknya, jadi ya kurus lah. dia kurus. Oh, itu udah lama sakit ya? Ya lumayan sakit. Jadi dia sakitnya itu keluarga taunya itu 9 bulan puasa. Jadi kelihatan dia sakit, dia lemes, terus panasnya tinggi itu setelah mau masuk bulan puasa. Buat saudara ya, gitu. Karena dapat kabar dari anaknya. Gitu. Diteleponi saudara semuanya pada datang. Nah di situ dia almarhum ngeluh kayak orang sakit panas kan pasti ngomong ngaco tuh, ngaco. Gue bagaimana nih ya, gue bagaimana gitu segala macam lah. Jadi di situ kita wah nih kayaknya penyakit apa nih kan gitu. Kita mesti tanya kan, karena kita belum tahu gitu. Nah setelah pertengahan bulan puasa kita coba bawa ke rumah sakit. Kita rebut saudara gimana nih supaya jangan begini terus gitu, kesian kan apa ya, dia lemes terus ngomong juga agak susah gitu, ya. Karena mungkin terlalu panas tinggi gitu kan, panas naik ya kita ada saudara gitu bawa ke rumah sakit. Udah berobat kemana aja bang? Kalau berobat sih cuma satu rumah sakit sih, nggak kemana-mana gitu. Saya bawa ke rumah sakit sini deket di rumah nggak jauh ya. Itu ada kita sempat dirawat 3 hari di sana. Nah setelah dia sebenarnya gini, bos saya ini almarhum nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia paling takut masuk rumah sakit. Karena dia takutnya bukan kenapa, karena takut disuntik. Gitu. Jadi nggak mau, takut disuntik, dia paling takut disuntik. Jadi sebenarnya saya membawa dia almarhum ini keadaan lagi pingsan, lagi nggak sadar. Kalau sadar pasti nggak mau dia. Sebentar ya. Oh iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam be. Gimana ya? Iya. Bareng sekalian be. Ayo di tengah ya, ayo sini. Saya turut berduka nih. Ini termasuk saudara saya Om Mas. Ya, walaupun saya jarang ketemu, tapi sekali kita suka manggung sama-sama. Sekarang dia udah nggak ada. Kehilangan saya. Karena yang Om Mas paling baik, anak Betawi paling baik. Ngaruh-ngaruhin yang bagus. Nggak ada yang jelek buat dia. Dia senyuman paling oke buat saya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin. Dan ditinggalin buat imannya ya. Amin. Terima kasih. Dengar kabar kapan ya? Ya. Dengar kapan? Semalam saya kalau tahu sore itu saya udah kemari. Jam berapa sih? Jam 8. Saya jam 3. Tahu saya nonton TV itu, TV One. Iya. Jadi memang semua juga nggak sempat ngabarin karena panik gitu ya, karena mendadak gitu dapat kabarnya dari anaknya gitu. Jadi saya pribadi sebenarnya juga panik gitu. Jadi nggak sempat ngabarin ke teman-teman, ke saudara-saudara yang jauh, yang deket aja kita lupa bagaimana jauh kan gitu. Jadi kita sempat panik sampai ayah juga kaget. Gitu. Ya ada kenangan pribadi mungkin yang bisa dilupain. Dia bisa dilupain. Dia kalau ketemu saya selalu maki-maki saya, tapi yang baik. Akhirnya pelukan. Harus kan satu panggung. Makanya buat semua yang namanya Om Mas, kalau dia penasaran atau maafin ya. Sekarang itu udah nggak ada, udah enak. Assalamualaikum. Buat apa terakhir komunikasi? Nah, saya terakhir itu komunikasi setelah dari rumah sakit. Oh, iya Bang Sofi. Setelah dari rumah sakit saya. Itu hari apa sih, Mas? Iya. Hari malam Jumat juga. Oh, malam Jumat juga. Minggu berapa saya lupa ya. Pokoknya saya dari rumah sakit besok dia langsung minta diajak pulang, saya antar bawa balik kemari. Itu malam Jumat juga. Jadi itu pun keadaan lagi masih dia lemes badannya, tapi dia bisa ngomong gitu komunikasi. Tapi dia lemes gitu. Itu malam Jumat. Awalnya katanya pingsan. Kan ini biasa dia kalau pingsan pasti akan sadar kan gitu. Nah setelah nggak lama sih jaraknya, ya dari dia telepon sama ngabarin dia meninggal tuh paling ada 15 menit lah. Udah kondangan tuh? Ini bilangin katanya ibu sakit, pingsan gitu, ya kan. Nah nggak lama selang 15 menit, 20 menit lah
bilangin kabarnya udah nggak ada. Oh, berarti yang ada di samping ibu adalah Mas Dio ya? Dio, Iya. semuanya anak ketiga-tiganya. Ada di situ. Di rumah sakit apa di rumah? Di rumah. Apa terakhir bang, apa mungkin masih manggung gitu? Hah? Terakhir manggung Pomas? Enggak, udah enggak total. Udah total. Udah total enggak. Sejak kapan bang? Itu udah pas sebelum dia habis syuting terakhir sama saya tuh waktu sama Nikita Mirzani Kepo. Oh. Nah, itu terakhir ketemu sama saya di syuting bareng. Kalau buat manggung udah nggak sama sekali, udah nggak jarang ikut manggung. Tapi kalau syuting kayak seperti Nikita Kepo itu masih jalan, karena ngobrolnya juga masih. Tapi kalau buat manggung udah istirahat. Ada pesan mungkin buat Mas Dio atau mau Mas Dur juga terakhir ngobrolin apa gitu? Kalau saya jujur nggak ada yang ngomong ke saya, apalagi pesan nggak ada. Mungkin kalau anaknya ada nggak? Kalau saya kan udah alhamdulillah udah ngikutin beberapa jejaknya dia bilang katanya ke depannya harapan ibu cuma Dio yang bisa nerusin seninya ibu, juga belajar seni jangan cuma satu aja katanya gitu. Terus kalau ke anak-anak yang lain katanya yang penting tanggung jawab, apa yang kalian kerjain tanggung jawabnya gede, harus siap katanya, apapun resikonya harus siap. Kalian yang ambil keputusan, kalian yang harus siap tanggung jawab, itu resikonya. Ada berapa saudara sih? Ada berapa anaknya? Tiga. Tiga. Ya, ini nomor 2, yang nomor 1 ada, nomor 3 perempuan. Mas Dur ada yang berapa? Ada? Adik, saya ada ke 7. Memang 7 bersaudara, saya anak bungsu. Mulai nggak usah lewat lagi. Ada yang nggak bisa dilupain apa? Intinya sih bercandanya sama tegasnya dia, soalnya dia orangnya kadang-kadang kan udah ketebak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita udah tegang nih pengen takut dia ngomel, ternyata dianya bercanda. Terus tiba-tiba kita mikirnya dia bakalan bercanda, ternyata dia ngomel. Jadi bisa dibolak-balik gitu, dia nggak ketebak gitu orangnya. Iya, orangnya itu karakter yang paling dirindukan nanti. Biasanya mah jujur aja kalau bos saya ini orangnya tegas dalam arti untuk mendidik, baik ke saya pribadi maupun ke anak-anaknya. Mau tegas ya, dia ngedidik adik, nggak tanggung-tanggung, apalagi ngedidik anaknya. Dia harus benar-benar generasi penerusnya harus ada sama anaknya. Yang namanya kebudayaan Betawi nggak bisa Betawi ini jangan sampai hilang. Karena yang saya ini orang tua saya semuanya seni. Jangan sampai orang yang udah nggak ada tapi seni jangan sampai hilang. Nah, ditanamkan kepada anak. Iya. Sempet telepon ya berarti ya. Telepon anaknya bukan saya, bukan saya, anaknya telepon saya. Makanya saya bilang kalau ada masalah apa-apa, ibu lagi ada begini, jangan lupa hubungin. Telepon, kasih kabar. Jadi kita sebenarnya bisa kontrol, bisa datang. Ada firasat nggak dari Mas Dio tuh? Tahu dia atau enggak? Kalau firasat, aku dari kemarin jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi itu dia kan kalau buang air kecil mama kayak buka baju gitu kan, maksudnya bajunya diangkat. Iya kan, saya lihat dari kejauhan itu badannya udah kurus banget, udah tinggal tulang doang. Kalaupun ditimbang mungkin sekitar 20 sampai 25-an gitu. Jadi saya dari ngelihat itu aja udah apa berat badan segini bisa ngelawan penyakit yang seberat itu. Akhirnya pas dia selesai buang air kecil, dia mau tidur, saya bilangin, "Bu, badan ibu udah kurus nih, ibu minum vitamin ya." Dia minum vitamin gitu, terus tidur. Kemarin jam setengah 11 tuh dia lagi tidur tuh sempat pingsan gitu. Terus sadar tuh saya sadarin tuh setengah 12 baru sadar. Nah, setelah sadar kan dia tidur lagi. Nah, habis zuhur tuh dia mulai panas badannya. Kita minumin lah tuh obat penurun panas yang biasa dia minum. Tapi dia pas minum tuh kan diminumnya airnya pakai sendok ya, pelan-pelan. Dia sempat kesedak gitu. Cuma kita minumin lagi, alhamdulillah lancar. Sampai habis asar tuh dia tiba-tiba nggak kena apa-apa, sedak lagi. Nah, pas kesedak lagi kita minumin air lagi, bisa lagi, alhamdulillah udah mendingan lagi. Nah, puncaknya tuh pas maghrib gitu, pas maghrib dia tuh kesedak tuh nggak berhenti gitu, sampai akhirnya minumin air nggak ada reaksi apa-apa, nggak masuk ke dalam,
bahkan jam setengah 8 tuh dia masih sempat nonton TV. Jam 8. Kenapa? Ya. Karena saya memang dikabarinnya itu habis selesai sholat isya, habis pada isya dikabarin tuh. Itu kabar dari mulai dia mau pasal pingsan sama jarak ibunya meninggal tuh nggak jauh. Ya, dia antara 15 menit 20 menit dari telepon yang pertama. Jam 8 kurang dan semalam ya. Bang, terakhir bang, mungkin bukti bagi seniman Betawi kehilangan seorang pengendong Wawas. Ya gini ya, kalau kehilangan sih udah pasti kehilangan, apalagi saya sebagai orang keluarga atau bos saya ya masa kehilangan sekali, karena memang dia orang yang paling kreatif, orang yang paling bijak, orang yang paling peduli dengan keluarga, dengan anak ya, apalagi namanya budaya Betawi dia udah paling awal sebelum saya terjun ke dunia panggung. Ya saya merasa gimana ya, kayaknya benar kehilangan sama sekali gitu. Dia ngedidik saya, nasehatin saya, ngajarin saya segala macam. Dengan adanya begini kan istilahnya kita bukannya nggak ada yang ngajarin, tapi ya gimana ya, merasa kehilangan lah. Jadi candaan dia, omelannya dia itu yang bakal bisa kita lupain gitu. Dia benar ngomel tegas buat ngedidik itu aja.